아따 이것을. Film dimulai dengan para tahanan di penjara yang sedang mengadakan pertarungan adu tampar. Pertarungan ini juga sebagai bukti tahanan siapa yang paling kuat. Di antara para tahanan, ada seorang tahanan bertubuh mungil yang bernama Jo Hyun So. Meski postur tubuhnya tidak sebesar kebanyakan tahanan lainnya, Jo Hyun So dengan sukarela mengikuti pertarungan ini. Terlihat Jo Hyun So mampu memberikan perlawanan. Tapi tiba-tiba pertarungan itu berubah curang karena Jo Hyun So menggunakan kursi untuk melawan. Akibat insiden itu seketika suasana menjadi semakin kacau. Akibatnya, Jo Hyun So menjadi sasaran emosi tahanan lainnya. Namun, karena badannya yang kecil, ia jadi sangat lincah untuk kabur, bahkan dia dengan mudah menghajar tahanan lain. Akan tetapi, aksinya ini langsung dihentikan oleh petugas penjara. Di sisi lain, salah satu tahanan bernama Han Jae-ho mulai kagum dengan Jo Hyun So. Han Jae-ho ini bukan tahanan biasa. Ia seorang petinggi mafia yang berkuasa di Korea Selatan. Dia juga orang yang mengontrol peredaran rokok di penjara ini. Karena reputasinya itu membuat semua orang menjadi menghormatinya. Bahkan petugas penjara menjadi teman baik Han Jae-ho karena sering menerima uang suap. 나는 그 기준을 정하는 사람이다. Han Jae-ho jadi punya banyak pengikut di penjara, bahkan di sel dia memiliki fasilitas yang tidak dimiliki tahanan lain. Tak lama kemudian penjara kedatangan tahanan baru dan dia bernama Kim Sung Han. Ia adalah seorang petinggi mafia. Kedatangan Sung Han membuat tahanan lain menjadi pengikutnya. Bahkan Han Jae-ho juga mulai mendekatinya untuk mengajak bisnis pengedaran rokok di penjara. Akhirnya kedua mafia itu bernegosiasi dan mencari kesepakatan. Keuntungan yang ditawarkan adalah 50-50. Tapi Sung Han menolak tawaran itu, yang berarti Han Jae-ho menyatakan perang terhadap Sung Han. 지금 전쟁하면 누가 이길 것 같습니까? 마사지 한번 가시든지요. Tak lama setelah itu, Han Jae-ho mendapatkan informasi kalau anak buahnya telah ditangkap oleh petugas. Dan tentu saja itu membuat Han Jae-ho langsung pergi ke sana. Ternyata, kepala keamanan telah menerima lebih banyak uang dari Sung Han dan membuat Han Jae-ho tidak berkuasa lagi seperti dulu. Dia pun tak terima dan langsung dihajar oleh petugas yang kemudian dibawa ke ruang isolasi. Kini, Sung Han lah yang berkuasa di penjara dan menggantikan posisi Han Jae-ho. Di sisi lain, Jo Hyun So yang berhasil keluar dari ruang isolasi tak sengaja berpapasan dengan anak buah Sung Han yang terlihat membawa pisau yang berniat untuk membunuh Han Jae-ho. Sontak, Jo Hyun So langsung menghentikan aksi pembunuhan itu dan malah berujung perkelahian. Tak lama kemudian polisi datang dan mengamankan mereka. Setelah kejadian itu, Jo Hyun So kemudian memilih untuk mendatangi sel tahanan Han Jae-ho. Sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya, Jo Hyun So diberikan rokok dan dari sinilah mereka mulai merencanakan hal baru. Mereka datang ke kantor kepala keamanan, di mana Jo Hyun So menunjukkan foto penyelundupan rokok di dalam penjara yang ada di HP-nya. Karena takut kepala keamanan, ia langsung menghancurkan HP itu. Namun siapa sangka, ternyata foto-foto itu sudah tersebar ke publik. Di sini, Jo Hyun So mengancam jika permintaannya tidak dipenuhi, maka bukti tersebut akan diberikan ke kejaksaan. 일주일 동안 연락이 없거나 검찰로 넘어갈 겁니다. Karena merasa terancam, akhirnya kepala keamanan menuruti permintaan mereka. Adegan pun berpindah di dapur. Di sini Han Jae-ho telah menyekap Sung Han dan menyiramkan air panas yang membuat Sung Han teriak kesakitan. Han Jae-ho bertanya, apa alasan Sung Han berusaha untuk membunuhnya? Dan ternyata Sung Han mendapatkan perintah dari Go Byung-chul. Go Byung-chul berjanji akan memberikan Sung Han keuntungan 30% dari bisnisnya jika berhasil membunuh Han Jae-ho. Karena tak percaya dengan omongan Sung Han Jae-ho terus-menerus menyirami tubuh Sung Han dengan air panas hingga tewas. Adegan beralih kepada bos mafia yang bernama Go Byung-chul, yang ternyata dia merupakan bos dari Han Jae-ho. Dia memiliki
memiliki bisnis ekspor ikan laut yang berasal dari Rusia. Akan tetapi, bisnis ikan laut itu hanyalah kedok saja. Dia menjalankan bisnis narkoba yang berasal dari Rusia yang ia selundupkan melalui kotak penyimpanan ikan. Gerak-gerik dari Byung Chul ini sudah lama diamati oleh kepolisian. Dan kasusnya ini akan ditangani oleh poluan cantik bernama Chun In Sok. Di penjara, semenjak kematian Sung Han, kekuasaan beralih lagi ke Han Jae-ho. Kini, kedekatan Jo Hyun So dan Han Jae-ho semakin akrab. Namun pada saat itu, Jo Hyun So diberi kabar jika ibunya telah tiada akibat ditabrak mobil. 선생님, 감사합니다. 우리 현수는 잘 있는 거죠? Jo Hyun So ingin meminta izin untuk meninggalkan penjara 1 hari saja demi mengurus pemakaman sang ibu. Sayangnya, permintaannya itu ditolak. Jo Hyun So pun menangis histeris sambil ditenangkan oleh petugas. Ketika di sel, Han Jae-ho mencoba untuk menenangkannya. Tetapi setelah itu malah terjadi perkelahian di antara mereka. Keesokan harinya, Jo Hyun So mendapatkan izin dari kepala keamanan untuk meninggalkan penjara hanya 1 hari saja demi melihat ibunya. Tentu saja, izin itu hasil dari campur tangan Han Jae-ho yang telah berhasil menyogok kepala keamanan. Setelah kembali ke penjara, Jo Hyun So disambut hangat oleh Han Jae-ho. Mereka terlihat ngobrol serius dan kemudian menawarkan Jo Hyun So untuk menjadi anggota gengnya setelah keluar dari penjara. 여기서 나가면 진짜로 나랑 같이 한번 일해볼래? Namun sayangnya, Han Jae-ho mendapat kenyataan kalau Jo Hyun So ternyata merupakan seorang polisi. 나 경찰이야. Oke, kita flashback sebentar. Terlihat Chun In Sok mulai bergerak menangani kasus Byung Chul. Namun, dia tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mengungkapkan transaksi narkoba dengan pihak Rusia. Kemudian Chun In Sok mendapatkan informasi jika salah satu anggota Byung Chul, yaitu Han Jae-ho, ada di penjara. Mendengar informasi itu, Chun In Sok akan mengirimkan agen rahasia ke penjara dan mengungkap perencana Byung Chul. Selain itu, penyamaran ini juga untuk menemukan bukti tentang bisnis narkoba. Maka dari itu, Chun In Sok memilih Jo Hyun So sebagai agen penyamaran dan masuk penjara selama 3 tahun. Awalnya Jo Hyun So menolak rencana tersebut karena ibu Hyun So hidup sendirian dan mengidap penyakit ginjal. Namun Chun In Sok memberikan janji kalau dia akan membantu mencari ginjal yang cocok untuk ibunya dan membayari biaya rumah sakit. Akhirnya Jo Hyun So menerima tawaran itu. Mereka merencanakan skenario supaya Han Jae-ho percaya kepada Jo Hyun So. Namun sayangnya beberapa hari setelah itu, dia mendengar pemberitaan kematian ibunya. Dia meminta izin keluar penjara untuk menemui ibunya. Tetapi ternyata permintaan itu ditolak. Tapi berkat kebaikan Han Jae-ho yang menyogok pihak kepolisian, dia akhirnya bisa keluar penjara untuk melihat pemakaman ibunya. Dan dari sinilah, Jo Hyun So malah lebih percaya kepada Han Jae-ho daripada pihak kepolisian. Dan karena kepercayaan inilah membuat Jo Hyun So mengaku sebagai seorang polisi kepada Han Jae-ho. Singkat cerita, Han Jae-ho bebas dari penjara. Dia menceritakan semua informasi kepada Go Byung-gap yang juga merupakan salah satu petinggi mafia. Go Byung-gap juga ponakan dari Byung Chul. Di sini Han Jae-ho juga menceritakan jika dia merekrut Jo Hyun So yang seorang polisi untuk bergabung dengan geng mereka. Tapi Byung-gap meragukan keputusan Han Jae-ho karena bisnis ini sangat berbahaya. Tetapi Han Jae-ho percaya kalau Jo Hyun So adalah orang yang baik dan tidak akan melaporkan mereka. Tibalah hari di mana mereka ke penjara untuk menyebut Jo Hyun So yang telah mendapatkan kebebasan. Jo Hyun So disambut konvoi mobil dan diajak untuk makan malam bersama dengan anggota geng lainnya. Ketika makan malam, Jo Hyun So berperilaku sangat angkuh dan ini memicu kemarahan Byung-gap. Ia sengaja mencari masalah bahkan menantangnya. Merasa tak terima, Byung-gap langsung menghampiri Jo Hyun So. Namun, Jo Hyun So langsung mengambil pistolnya dan menodongnya. 형 이거 근데 진짜 총이야? Keadaan ini menjadi pusat perhatian semua orang dan akhirnya Han Jae-ho menengahi mereka. Di sisi lain, Byung Chul tidak percaya bahwa kematian Sung Han dalam penjara disebabkan oleh serangan jantung. Sebenarnya Byung Chul ingin membunuh Han Jae-ho karena ia tahu jika Han Jae-ho mencoba menguasai bisnisnya. Di tempat lain, Han Jae-ho memberikan misi pertama kepada Jo Hyun So untuk bernegosiasi kepada Choi Dae-hyun, yang dimana ia merupakan seorang penjahat pelabuhan dari bea cukai. Namun sayangnya Jo Hyun So tidak mau bernegosiasi dengan bisnis Choi Dae-hyun, sehingga pertarungan pun terjadi. X 확인하시면 저한테 전하실 겁니다. 딸내미처럼 생겨나가. 제가 지금 묻고 있습니까?
anak buah dari Choi Dae-hyun datang membantu. Dan tiba-tiba saja pasukan Han Jae-ho dan Byung-chap muncul untuk meramaikan pertarungan. Semenjak bebas dari penjara, Jo Hyun-so menyadari kalau jam tangan yang ia pakai selama ini ternyata alat penyadap dari pihak kepolisian. Kemudian ia menggunakan jam tangan itu untuk memukul Choi Dae-hyun hingga rusak dan mengakibatkan Choi Dae-hyun tewas. Setelah itu, Jo Hyun-so memberikan barang rampasan kepada Byung-chul sesuai kesepakatan. Byung-chul pun memuji hasil kerja keras Jo Hyun-so karena telah berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Malamnya, mereka pergi ke klub malam untuk berbisnis dengan rekan mereka dari Rusia. Mereka duduk di luar agar bisa menikmati suasana dan berencana bertemu dengan bos Rusia. Namun, Jo Hyun-so yang tidak nyaman dengan tempat itu karena terlalu ramai memutuskan untuk berjalan-jalan. Tapi siapa sangka, dia malah ditangkap secara paksa oleh salah satu teman kepolisiannya. Dan polisi itu mencoba memberikan jam tangan pengganti kepada Jo Hyun-so. Namun, ia menolaknya. Setelah itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan dari Han Jae-ho yang sedang mencari Jo Hyun-so. Untuk menghindari kecurigaan, Jo Hyun-so dengan sengaja memukul teman polisinya. 제가 일부러 보려고. 변태 새끼. Setelah kejadian itu, Jo Hyun-so menceritakan kepada Han Jae-ho kalau orang tadi itu seorang polisi yang juga lagi mencari informasi tentangnya. Han Jae-ho yang merasa ragu dengan Jo Hyun-so akhirnya menggeledah seluruh badannya. Apakah ada penyadap lainnya? Setelah itu Han Jae-ho mengajak Jo Hyun-so ke suatu tempat, yaitu tempat di mana Han Jae-ho memulai bisnis narkoboy. Ia menceritakan bahwa sudah banyak orang yang mengkhianatinya. Bahkan bos mereka sendiri tidak percaya kepadanya. Keesokan harinya, Han Jae-ho memberitahu Byung-chul kalau mereka akan melakukan transaksi narkoboy jenis baru dengan Rusia. Mereka mengembangkan bisnis ini hingga ke seluruh Korea. Tapi karena transaksi itu jumlahnya besar, pihak kepolisian akan mudah melacak mereka. Han Jae-ho bilang pada Byung-chul kalau ia yang akan menangani transaksi itu. Di sisi lain, Jo Hyun-so sedang mengunjungi makam ibunya dan tiba-tiba dia diculik oleh sekelompok orang yang membawanya ke suatu tempat. Jo Hyun-so ditanya mengenai Han Jae-ho. Dia bahkan disiram bensin sebagai ancaman. Dan yang mengejutkan lagi, penculiknya adalah Chun In-sok dan anggota kepolisian lainnya. Mereka ingin tahu sejauh mana penyamaran Jo Hyun-so. Jo Hyun-so kemudian membocorkan informasi jika Han Jae-ho akan melakukan transaksi narkoboy kepada Rusia. Namun belum tahu kapan transaksi itu akan dilaksanakan. Jo Hyun-so juga tanya kepada Chun In-sok tentang siapa pelaku yang menabrak ibunya. Namun Chun In-sok memberitahu Jo Hyun-so bahwa kasus itu masih dalam penyelidikan. Setelah pertemuan itu, Jo Hyun-so kembali bertemu dengan Han Jae-ho dan mereka menghabiskan malam bersama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Chun In-sok terlihat berlari di pagi hari. Setelah itu, Jo Hyun-so memberikan dokumen rahasia tentang transaksi yang akan dilakukan Byung-chul. Malamnya mereka langsung bergerak untuk melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati. Di saat para petinggi sudah bertemu, tiba-tiba polisi muncul dan siap untuk menangkap mereka semua. 안녕 얘들아. Setelah itu, Chun In-sok meminta untuk membuka peti yang mereka bawa. Namun saat peti dibuka, Chun In-sok kaget karena dia tidak menemukan narkoboy. Yang ia temui malah peralatan mainan dewasa. Rencana polisi untuk mengungkap kasus penyelundupan dan transaksi narkoba telah gagal. Mereka tidak menemukan bukti untuk menangkap Byung-chul dan pihak Rusia. Akhirnya mereka semua pun bisa lolos. Sementara itu di tengah laut, Jo Hyun-so di kapalnya menemukan paket misterius muncul dari air. Paket itu ternyata berisi narkoboy. Jo Hyun-so rupanya sengaja memberikan informasi palsu kepada Chun In-sok karena ia sudah tidak percaya dengan polisi. Ia juga merasa jika kepolisian telah gagal melindungi ibunya dan bahkan tak mengizinkannya untuk melihat ibunya ketika meninggal. Sambil merayakan keberhasilan transaksi itu, terjadi pengkhianatan yang mengejutkan yang mana Byung-chul dibunuh oleh Han Jae-ho. Sementara Byung-gap ikut mengkhianati Byung-chul supaya ia bebas dari kekuasaan pamannya. 죄송합니다. 나 이런 씨발 양아치.
Sementara seluruh pengikut Byung-chul juga dibunuh. Keesokan harinya, Jo Hyun-so meminta Han Jae-ho untuk menembaknya saja. Ternyata ini merupakan rencananya agar ia bisa melaporkan kepada pihak polisi kalau dia juga menjadi korban dari tragedi itu. Sementara Chun In-sok mengetahui kalau Jo Hyun-so telah mengkhianati polisi. Dia pun memperlihatkan video CCTV yang menunjukkan kalau ibu Jo Hyun-so ditabrak oleh anak buah Han Jae-ho. Dari sini ia mulai sadar jika orang yang dia anggap sahabat telah terlibat dalam kematian ibunya. Sementara itu, anggota geng berkumpul dan menyambut Han Jae-ho sebagai pemimpin baru mereka. Tiba-tiba Han Jae-ho menerima telepon dari Jo Hyun-so yang memberi informasi kalau polisi akan melakukan investigasi. Jo Hyun-so mengaku telah dijebak oleh anggota geng yang mengetahui identitasnya sebagai anggota polisi dan membocorkannya. Jo Hyun-so meminta untuk menjaga barang hasil transaksi mereka dan ia akan bertemu dengannya nanti malam di tempat biasa. Mendengar kabar itu, akhirnya Han Jae-ho mengajak Byung-gap untuk bertemu terlebih dahulu dan membahas sesuatu. Setelah bertemu, Byung-gap malah dipukuli hingga tewas. 너 이러면 안 돼. Setelah membunuh Byung-gap, Han Jae-ho merapikan barang-barangnya dan pergi untuk bertemu Jo Hyun-so. Saat Han Jae-ho tiba di lokasi, dia merasa ada yang janggal. Dia melihat ada mobil asing terparkir di lokasi itu. Di sini Jo Hyun-so langsung mengatakan jika ia sudah tahu jika Han Jae-ho lah yang telah membunuh ibunya. Han Jae-ho kemudian menodongkan pistolnya ke arah Jo Hyun-so karena merasa sudah dihianati. Di sini Han Jae-ho mengakui perbuatannya jika ia yang membunuh ibunya. Tetapi ia tak mampu untuk menembak Jo Hyun-so karena ia masih merasa punya empati dalam hatinya. Jo Hyun-so kemudian duduk dan memberitahu kalau polisi sebentar lagi datang. Dia juga telah menemukan bukti di mobilnya dan polisi akan segera menangkap Han Jae-ho. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara dari luar. Han Jae-ho langsung menembaki polisi yang mulai mendekat. Tapi ketika polisi memasuki ruangan, mereka tidak menemukan Han Jae-ho. Jo Hyun-so menunjuk ke arah luar. Ia menunjukkan di mana Han Jae-ho pergi. Polisi langsung bergerak menuju ke arah yang ditunjuk dan mengejarnya. 너 같은 새끼가 감당할 수 있는 사람 아니야. Polisi mengira jika Han Jae-ho sudah tewas. Akhirnya polisi menggunakan Jo Hyun-so sebagai tameng untuk mendekati Han Jae-ho. Dan tak diduga, ternyata dia belum tewas dan malah membunuh polisi itu. Kemudian ia berencana untuk membunuh Jo Hyun-so. Tapi karena dia tidak tega, akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Namun siapa sangka, tiba-tiba dari arah belakang Han Jae-ho ditabrak menggunakan mobil oleh Jo Hyun-so seperti yang dilakukan terhadap ibunya. 근데 나는 형 믿어요. 형 엄청 출세했네. Dan setelah itu, melihat Han Jae-ho dalam kondisi sekarat, Chu In-sok langsung mengamankannya dan mengambil kunci mobil untuk sebagai barang bukti. 나는 나 같은 실수하지 마라. Dan film pun tamat.